atau Artificial Intelligence saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. AI atau Artificial Intelligence ini saat ini tengah dikembangkan oleh para ahlinya. Dan kecerdasan buatan ini dinilai sebagai peningkatan teknologi sekaligus mampu memudahkan beragam kebutuhan manusia. Salah satunya adalah peningkatan dalam hal pendidikan. Selamat datang di liputan khusus Pikiran Rakyat dalam acara Exhibition Artificial Intelligence SMK Plus Pagelaran 2023. Seperti apa kira-kira exhibition ini dan apa saja keunikan dan teknologi AI yang dikembangkan oleh SMK Pagelaran? Ikuti Mas Ayu yuk! Sekarang kita mau lihat robot line follower. Wah, ini kira-kira apa nih robot line follower ya? Robot yang dapat bergerak mengikuti garis yang membentuk suatu lintasan. Kita cobain boleh ya? Boleh. Kita mau coba ini. Katanya robot ini tanpa pakai remote bisa jalan sendiri mengikuti garis hitam. Canggih banget ya. Yuk kita cobain yuk. Oh, jadi dia ngikutin ya garis hitam ini ya. Wah, keren banget. Ini bener-bener, jadi dia nggak baca sensor hitamnya itu. Ini robot line follower, salah satu mungkin apa ya, bisa dibilang ini project dari siswa-siswi SMK Plus Pagelaran. Dan masih ada yang lain, yuk kita lihat yang lain. Terima kasih ya Bapak ya. Oke, yang lainnya ini ada smart home, mengacu pada pengaturan rumah yang nyaman. Oh, jadi semuanya apa ya, one system gitu ya. Kunci pintu, hidupin TV, CCTV bisa di satu remote. Kita lihat yuk. Nah, ini kira-kira seperti apa nih? Ini ceritanya rumah gitu ya. Terus gimana nih cara makainya? Ini kan sistemnya seperti ini. Ini untuk otomatis, tapi untuk yang lainnya juga bisa pakai sistem ini kan. Oh gitu. Jadi misalnya mau hidupin, mau buka kunci rumah, CCTV semuanya hanya tinggal satu remote. Oh oke, canggih banget ya. Keren-keren. Kita mau bergerak ke yang lain? Ini masih banyak soalnya yang lainnya. Oh ini keran otomatis. Wah ini sih kayak favorit ibu-ibu ya, emak-emak. Ini sih kayaknya harus cepet dijual nih. Soalnya keran otomatis, kita mau cobain boleh nggak sih? Boleh. Oke. Wah bener dong. Tanpa harus mencet-mencet tombol langsung bisa keluar airnya. Susah nggak sih bikinnya ini? Nggak terlalu sulit sih. Nggak terlalu sulit. Kalau boleh tahu nih, kalian kelas berapa sih? Kelas 10. Kelas 1 SMK udah bisa bikin ini ya. Jadi ini salah satu pelajaran yang sering kalian bikin. Modalnya berat nggak sih untuk bikin ini? Apa murah sebetulnya? Murah sih. Murah-murah aja. Jadi kreatif, nggak perlu mahal, ternyata bisa bikin produk ini ya. Keren banget, ini keran otomatis. Kalau gitu saya mau lihat yang lain dulu ya. Thank you ya, makasih ya. Oke, yang ini kayaknya printer gitu deh, bener nggak sih? Printer 3D, boleh dong dicontohin. Misalnya kita mau ngeprint apa nih contohnya nih? Bisa Kak. Oh, terserah apapun. Oh, digambar di sini. Ini hasilnya. Oh, jadi ini gelas ya? Ini kayak semacam mug gitu ya, atau gelas. Nah, gelas ini ternyata adalah hasil dari gambar di sini. Kemudian ketika di print langsung 3D ya, jadi kayak gelas beneran ya. Susah nggak sih sebenarnya bikin ini? Lumayan Kak untuk mengimplementasikan ke sininya, harus persiapannya. Harus persiapannya. Ini kelas berapa sih? 10. Kelas 10 baru kelas 1 SMK, luar biasa ya. Jadi ternyata siswi dan siswa SMK ini walaupun masih kelas 10 atau masih kelas 1 ya, udah jago-jago banget bisa bikin ini. Terima kasih ya. Kita mau lihat yang lain ya. Ini ada pengukur suhu. Oke, gimana sih materi pengukur suhu ini? Jadi pengukur suhu ini bisa mengukur ruangan. Mendeteksi suhu ruangan. Jadi tahu kira-kira hangat atau dingin ruangannya gitu ya. Ini otomatis gitu? Ya, otomatis. Otomatis. Ternyata di SMK ini anak-anak kelas 10-nya udah pada pinter-pinter ya. Walaupun susah tapi kreatif ya, semuanya bisa bikin ya. Terima kasih ya. Halo Ibu, ini mungkin boleh dicontohin gimana ya untuk yang foto tapi bisa dengan baju ganti-ganti? Diedit gitu ya. Itu gimana sih? Coba boleh dilihat. Kalau di sini bisa ada yang calonnya doang. Oh boleh
boleh contohnya, boleh kita lihat contohnya ya. Oh ini contohnya, jadi misalkan dari foto pakai seragam biasa, ini bisa jadi tiba-tiba pakai kostum. Ya, ini kita pakai kimono. Pakai kimono. Ya, kimono Jepang. Pakai aplikasi Canva, edit ajaib. Diedit ajaib. Contohnya lain mungkin ada nggak pakai foto baju lain nih kira-kira nih? Oke. Ini tadinya pakai baju baju koko, tiba-tiba pakai tuxedo gitu ya, atau pakai rompi gitu ibaratnya. Keren banget sih. Jadi ini adalah bentuk AI-nya gitu ya. Oke. Awalnya memang ini adalah sebuah ide dari anak-anak ya. Karena kan hari ini kita sedang menggelar kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kita coba perlahan-lahan kita praktekkan, kita implementasikan dalam bentuk proyek. Nah, proyek ini adalah bagian dari hasil karya anak-anak secara utuh. Mereka membangun mulai dari perencanaan, membangun dan sampai dengan bisa dipamerkan. Nah, ini adalah salah satu apresiasi kami terhadap kreativitas anak-anak untuk dipamerkan dalam bentuk eksibisi seperti ini. Sehingga buat mereka inilah sebuah penghargaan dari sekolah, dari pihak-pihak yang mensupport supaya nanti mereka semakin semangat lagi. Ya, saya yang pertama tentunya apresiasi ya, yang luar biasa terhadap SMK Plus Pagelaran yang mengembangkan dalam konteks ekstrakurikulernya di teknologi artificial intelligence. Nah, tidak banyak sekolah sebenarnya yang menyiapkan ini, dan kebetulan ini dengan konteks RPL-nya memungkinkan untuk pembuatan di artificial intelligence ini. Nah, ini nanti harapan kami itu juga dibuat dalam konten-konten pendidikan di pembelajaran. Nah, sehingga konteks permainan yang tadi ditampilkan itu menjadi lebih menyenangkan. Kalau dibuat seperti itu kan lebih menarik. Betul. Nah, sehingga tadi saya contohkan, nanti mungkin Bapak dan Ibu gurunya yang menjelaskan tapi juga menggunakan artificial intelligence. Nah, nanti juga menjadikan contoh-contoh sederhana lah. Sederhana dalam pembelajaran itu yang singkat-singkat, SOP singkat, kemudian praktek singkat, itu menggunakan itu. Sehingga itu akan menarik. Dan kalau menarik pasti akan mempercepat pemahaman. Nah, kalau mempercepat pemahaman artinya kalau pertemuan dengan guru nanti berikutnya untuk tinggal sedikit, jadi lebih mudah gitu. Untuk yang pertama apresiasi ya, jadi apa yang tadi dilakukan oleh anak-anak itu kan sebetulnya hasil bimbingan dari Bapak dan Ibu gurunya yang luar biasa, kemudian willingness dari kepala sekolah yang ingin mengarahkan kepada hal-hal yang tadi yang dilakukan oleh anak-anak. Dan yang kedua adalah saya lihat itu tadi sudah mengimplementasikan ada yang disebut dengan computational thinking. Jadi bagaimana anak-anak itu tadi berpikir komputasi dari mulai alur yang sistematis, kemudian logik, kemudian nanti ke problem solving. Jadi mereka sudah lakukan tadi, sudah bisa kita lihat apa yang dari hasil prototipe yang mereka buat. Dengan AI-nya ini anak-anak sebetulnya sudah membuktikan bahwa mereka itu melek ya terhadap informasi. Literasinya juga ada gitu ya. Kadang yang kita itu nggak tahu apa sih gitu, tapi buat anak-anak ternyata sudah jadi makanan sehari-hari dan mereka dicobakan dalam bentuk aplikasi, dipraktekkan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Jadi nanti ke depan AI akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan mereka akan terus mengikuti. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah modal ya buat anak-anak kita untuk bersiap menyongsong masa depan di era digital gitu kan. Saya berharap anak-anak kita, karena memang Jawa Barat ini adalah jumlah penduduknya terbanyak, jumlah usia produktifnya juga banyak. Nah, diharapkan tidak hanya mampu yang ada di Jawa Barat di Indonesia, tapi juga keluar. Nah, Jepang salah satu contoh yang dipegang oleh teman-teman di SMK Plus Pagelaran cukup bagus karena penerapan kalau konteks karakter dan penerapan disiplin kerjanya itu luar biasa. Dan kalau itu bisa dilakukan juga, kita bukan melirik Jepangnya, tapi etos kerja, etos karakternya itu yang bisa dilakukan. Saya yakin itu bisa dilakukan, dan itu kalau dilakukan, itu yang saya katakan tadi, di sini akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa di negeri ini, salah satunya akan ada yang muncul dari sini. Itu gambar seperti itu. Jadi anak-anak sudah nggak kaget lagi. Nanti kalau keluar sudah siap dengan pengalamannya, membangun timnya, tanggung jawabnya. Keluar negeri juga udah siap, kita bangun juga sekolahnya.
mau ke Jepang, bahasanya udah kita Karena ajarin. di sini diajarin bahasa bahasa juga ya, Jepang. Pak, ya? Iya. Oh, oke. Kebetulan ada beberapa alumni yang sudah kerja di sana. Oh, iya. Jadi punya pengalaman, diajarin bahasanya, kulturnya, etos kerjanya, sehingga membentuk karakter yang siap kerja di Jepang juga. Jadi memang ini jadi multi karakter ya. Dia itu seorang santri Betul. yang tiap hari ngaji. Dia juga seorang siap kerja di Jepang. Iya. Dia punya intelektual khusus di bidang teknologi. Dia paham terhadap AI. Sobat PR, teknologi Artificial Intelligence atau AI ini memang sangat menarik karena kedepannya diharapkan tentunya dapat membantu produktivitas dari manusia dan khususnya di bidang pendidikan. Tapi ada hal yang lebih penting, bahwa kita berharap dengan kemajuan teknologi ini tentunya bisa dimanfaatkan dengan bijaksana dan memang tepat sasaran. Karena harapannya adalah dengan AI ini tidak akhirnya melupakan manusia itu sendiri untuk tetap bisa berproduktif, bekerja dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah teknologi juga bisa menyeimbangkan kehidupan manusia agar nantinya harapan yang paling besar adalah para siswa-siswi SMK tentunya di wilayah pagelaran ini betul-betul bisa menjadi karakter yang unggul, kemudian juga memiliki etos kerja yang baik karena sudah dididik di sini mulai dari spiritualnya, IQ-nya, EQ-nya, hingga nantinya ketika mereka lulus dari SMK ini bisa betul-betul membuktikan untuk menjadi lulusan terbaik dan bekerja bukan hanya di Indonesia atau skala nasional tapi juga bisa bersaing secara global. Saya Mas Putri, demikianlah laporan khusus kita langsung dari SMK Plus Pagelaran Subang.